Yang jadi pertanyaan, ini orang tuanya masih ada apa enggak, apa gimana sebetulnya? Nah, orang tuanya mereka ini di sini memang khusus panti untuk anak-anak cacat terlantar. Jadi Cacat terlantar, iya. Sudah cacat terlantar pula. Terlantar atau tidak diinginkan, atau anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Karena mereka rata-rata itu ada yang dibuang dari ada yang ditemukan di kuburan, sudah dikerubutin semut, ada juga. Yang mana itu Ibu? Boleh tahu nggak yang mana? Oh yang ini yang dari Lombok. Jadi ucup ini ditemuin di kuburan? Iya, ditemukan oleh masyarakat, diserahkan kepada polisi, polisi menyerahkan kepada dinas sosial, dan dinas sosial menyerahkan kepada kami di Yayasan Sayap Ibu. Yayasan Sayap Ibu. Oh, ke ibu kami. Sayap Ibu. Kami di sini. Oh, keren ibu kami namanya. Yayasan Sayap Ibu. Serius suka Anda aja. Mau dititipin di sini? Hah? Terima nggak nitipin yang begini? Nah, repot kalau saya mah. Makannya banyak. Kirain Di kalau mau sini nitipin yang begini khusus satu. anak cacat. Subhanallah, baru saja kita bicara sedikit, tapi kita sudah mendengar hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi ternyata sifat manusia itulah yang akhirnya membuat mereka seperti ini. Saya tidak tahu latar belakang apa yang membuat mereka seperti ini, tapi yang pasti benar apa kata Rasul bahwa yang namanya manusia itu dititipi sifat bahimatul an'am atau bahimiyah, sifat kebinatangan. Tapi manusia begitu anaknya lahir dengan satu kondisi yang mereka tidak bisa terima, bahkan mereka tidak inginkan sama sekali. Akhirnya inilah yang terjadi pada mereka. Dibuang, ditaruh di kuburan. Allahu Akbar, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Satu hal, kita manusia, kita punya akal, kita diberikan iman. Saya pikir itu semua sudah cukup untuk bisa menjawab apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa sayang? Kenapa? Aduh. Iya. Oh ya. Iya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pemirsa bisa lihat, kalau manusia yang punya hati, kalau manusia punya iman, saya pikir siapapun akan tergerak hatinya untuk bisa melihat hal-hal seperti ini. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan manusia memberikan satu hukum. Suami istri ketika ingin berhubungan badan, Allah minta untuk berdoa. Lalu kemudian Allah minta kepada orang-orang yang bukan suami istri untuk tidak berzina. Karena Allah ingin menghindarkan kita dari perkara-perkara seperti ini. Mudah-mudahan sebab dari ini semua, hati kita makin lembut, hati kita makin punya perasaan, hati kita makin tahu apa yang harus kita lakukan kepada orang lain. Saya nggak tahu seandainya nggak ada ibu-ibu seperti ini, nggak ada para suster seperti ini, tidak ada sayap ibu seperti ini, dan yayasan-yayasan yang lain yang peduli dengan orang-orang seperti ini, mau dikemanakan orang seperti ini, mau dikemanakan anak-anak yang bersih tanpa dosa. Kalau bicara soal dosa ini, yang bicara ini dosanya paling banyak dibandingkan dengan Raihan yang seperti ini kondisinya, dan adik-adik yang lain. Nggak, mereka adalah anak-anak yang bersih daripada dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berhati lembut dan memiliki kasih sayang sangat luar biasa. Buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Ada hal yang saya mau tanya sama ibu, kira-kira kesulitan apa sih yang paling sering dirasain? Bagi kami akan terasa sulit kalau anak-anak tidak dalam kondisi yang sehat. Iya. Kalau mereka sakit atau menderita, itu kesusahan bagi kami. Artinya memang meskipun ini bukan anak sendiri, tapi ini sudah dianggap sebagai anak sendiri ya. Subhanallah, luar biasa.
Itu hampir seminggu sekali kah atau apakah ditemuin anak-anak seperti ini atau gimana ya Bunda ya? Setahun itu kami bisa menambah anak tuh sampai 10 orang. Setahun sampai 10 orang? Iya. Subhanallah. Coba lihat pemirsa, sangat sedikit sekali wanita yang memiliki hati sangat luas dan sangat luar biasa. Ya semoga lahir wanita-wanita seperti Bunda dan para suster dan yang lain-lainnya seperti ini, sehingga makin kelihatan bahwa manusia yang seutuhnya itu adalah manusia kasih dan sayang. Kalau boleh tahu ini masalah penyakitnya gimana nih? Soalnya kan yang Uje lihat yang ditelantarkan seperti ini kan ternyata bukan anak-anak yang sehat kan? Iya, benar. Mereka memang anak-anak yang punya penyakit yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dan ini bukan penyakit murah kan ya? Iya. Ini semua penyakitnya penyakit mahal. Penyakit berat. Ini Ya. untuk hidrosefalus seperti ini kan Iya. Masya Allah perlu proses operasi dan Pemasangan selang. Oh. Kadang-kadang selangnya itu bisa infeksi juga. Ya banyak lah macam-macam penyakit yang memang cukup berat dan cukup dibutuhkan perhatian yang serius. Jadi walaupun mereka anak-anak terlantar, di sini kami treatment mereka dengan yang terbaik yang kami mampu. Din, ini mohon maaf sebelum Udin nanya. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan salah satu anak ini gitu, di keluarga tuh gimana? Ngeliatin Nengkong. Bapak, Ini kenapa Bu nih Bu? Ini Bu. Dia Umaira ini Down syndrome. Jadi waktu diserahkan Down syndrome Down atau apa? keterbelakangan mental. Jadi waktu diserahkan ke kita dia dalam kondisi gizi yang sangat buruk. Ibu bapaknya ada? Enggak ada. Ditinggalkan di rumah sakit. Jadi diserahkan oleh rumah sakit dan dinas sosial ke sini. Oke, kalau begitu kita juga tidak boleh larut pemirsa, karena kalau kita larut ternyata juga membuat mentalitas mereka drop. Ikut sedih ya. Ikut sedih karena mereka ini paling sensitif dan mereka Terkesima sangat. saya juga. Lu mah agak jelas ngomong apa? Udah mendingan gini Din. Lu nyanyi, lu main sulap. Kalau sulap nggak bisa ya. Ya pokoknya menghibur nih semua nih. Siap? Siap. Bang Udin pergi ke pasar. Dung 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 dung. Kenapa kamu tangan dung 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 dung. Yang ini namanya Dila dan yang ini namanya Arifatun. Oh subhanallah. Hanya Allah yang paling pasti tahu ada hikmah apa di balik ini semua. Mata kita hanya terbentur pada satu sisi yang tidak mampu membuka hikmah. Semoga ini semua jadi pelajaran yang terbaik buat kita. Jaga anak kita, jaga hubungan kita yang baik antar manusia. Semoga semua ini menjadi pintu kebaikan. Amin. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya. Pemirsa, ternyata Bang Udin nggak mau masuk dia. Bukannya dia nggak peduli, tapi memang kayaknya hatinya udah mulai sangat kesentuh sehingga dia nggak sanggup menyaksikan hal seperti ini. Dia berharap pemirsa tidak hanya sekedar melihat gambar, tapi juga mau melangkahkan kaki untuk berwisata religi, berwisata rohani, berwisata hati. Datang ke tempat-tempat seperti ini. Ternyata tempat-tempat seperti ini akan membuat kita menjadi manusia yang semakin bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Jadi rasanya untuk orang-orang seperti kita tidak pantas untuk tidak bersyukur. Deva ini, maaf, dilempar dari taksi oleh kedua orang. Ya sayang, apa sayang? Cantik. Cantik. Sayang. Sayang aja mana? Assalamualaikum. Assalamualaikumnya mana? Salam deh Pak. Oke bang. Ya.
Assalamualaikum. Dia darahnya gini.